cinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab lebih baik ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini nyanyian hati kami Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Hati kami memuji Engkau Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Betapa kami menikmati kemurahan-Mu, menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, bisa tinggal diam di hadirat-Mu, menikmati bait-Nya Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan pilih menjadi anak-Nya Tuhan. Di saat ini Tuhan, di hari ini, kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah,
untuk memuji Engkau Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Bicara untuk setiap kami Tuhan, lawat kami, sembuhkan setiap yang sakit Tuhan, kuatkan setiap kami yang lemah Tuhan. Karena kami tahu kekuatan dan pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Ini saatnya kami mau bangkit, kami mau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, beracaralah dalam ibadah ini. Roh Kudus, ambil tempat sebebas-bebasnya. Isi setiap hati. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Mari sama-sama kita naikkan doa ini. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang setia memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. Lebih keras lagi sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita semua bernyanyi haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Come on, say. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap
saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari teman-teman, kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap kasih yang Tuhan selalu berikan bagi kami setiap hari. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan dan terima persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ajar kami juga untuk selalu mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selama memberi kita akan melihat pengumuman dari ibadah Glow Youth. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian.
padamu Tuhan. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, sebab hanya Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Nyanyikan dari hatimu, nyatakan kekagumanmu pada Tuhan. Kau saja Yes, Lord. yang suci, Haleluya. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan,
saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Haleluya. Sebab hanya kau yang layak Tuhan untuk mendapatkan sembah pujian, hormat, kemuliaan yang terbaik dari diri kami. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Sebab kami kagum akan hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya hadirat-Mu yang memuaskan kami. Oh, 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 oh. Haleluya. Kau saja yang suci. Yes, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Sekali lagi mau kami nyatakan Tuhan. Come on. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau layak terima glory Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Sebab hanya kau yang layak Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus kau Oh, kasih Tuhan. Hanya dekat padamu saja Tuhan, hati kami menjadi tenang. Sebab darimu-lah Tuhan keselamatan kami. Kaulah gunung batu kami Tuhan, Kaulah kota benteng kami Tuhan. Sebab itu saja Tuhan, biar sinar kemuliaan-Mu Bapa terpancar di tempat ini, terpancar di hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, menikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku ingin tetap buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Sama-sama kita nyanyikan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu. Terima kasih Tuhan.
sungguh-sungguh teman-teman. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Kau hadir di sini. Ku ingin Kau tetap lawan di hatiku. sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu, Dan memandang dan memandang indah wajahmu. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan padamu. Ajar kami mengasihi-Mu Tuhan, ajar kami turut perbuatan-Mu. Ajar kami Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Ini seruan hati kami, hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk seturut dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk seturut perintah-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas setiap kami ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar kiranya kerinduan kami ini Tuhan menjadi suara yang manis Tuhan, yang Kau bisa dengar Tuhan untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, untuk selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku mau mengasihimu Tuhan, ku mau mencintaimu. Ajar kami Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Kau yang setia. Terima kasih sebab Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengasihimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, kita katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari katakan dengan sungguh lagi, izinkan Tuhan masuk melawat hatimu. Lebih dalam lagi, ini kerinduan kami Tuhan, untuk dekat denganmu ya Bapa. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Yes. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ini hati kami Yesus, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan dari hati kami yang terdalam Tuhan, bahwa kami mengasihimu, kami mencintaimu ya Bapa. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
kita katakan, aku mengasihimu Tuhan. I love you Lord, I love you Lord. I love you Lord more than anything. I love you Lord. Yes. No one can compare to you Lord. Holy after, I love you, I love you, I love you. We love you, Lord. Fill us with your love. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy App, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. We love you, Lord. Thank you for your presence tonight. Will follow. Holy after I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. We give you glory. We give you honor. And my heart will follow. Holy after, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy after, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy after, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy after you. And my heart will follow. Holy after you. And my heart will follow. Holy after you. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur oleh karena hari ini anak-anak muda boleh berkumpul bersama-sama. Dan kami percaya segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dan Engkau izinkan kami gunakan. Yaitu melalui streaming, melalui ibadah-ibadah online. Tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja seperti kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu tiada berubah. Roh-Mu tiada bisa dihentikan oleh semua pekerjaan-pekerjaan si jahat. Tetapi kami anak-anak muda, kami anak-anak muda yang takut akan Engkau. Kami anak-anak Glow Youth yang luar biasa berkumpul bersama-sama. Dan kami mau melihat pekerjaan-pekerjaan besar terjadi di dalam kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak muda seperti panah di tangan pahlawan yang siap untuk dilesatkan dan mencapai setiap target, mencapai setiap tujuan di mana Tuhan miliki bagi kami semua anak-anak muda. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap anak-anak muda yang mendengarkan, mengurapi setiap anak-anak muda yang siap membuka hati dan mata dan telinganya. Sehingga kami ditaburi oleh firman Tuhan dan firman itu menghasilkan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya anak-anak Glow Youth? Amen. Dahsyat, luar biasa. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu lagi, bisa berjumpa lagi dengan anak-anak Glow Youth yang dahsyat luar biasa. Walaupun belum sempat masih kita berjumpa langsung wajah dengan wajah, tetapi hari ini saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk mempelajari firman Tuhan. Amen. Bagi anak-anak muda yang sedang ada di kamarmu, yang sedang ada di rumah, yang sedang siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan, mari ambil Alkitab, ya. Ambil BB suci, sekarang udah bukan BB lagi, ambil iPhone suci, ambil iPad suci, ambil Samsung sucimu dan semua gadget yang ada, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Karena hari ini saya mau bicara mengenai bagaimana kita menyalibkan setiap daging kita. Crucifying ourselves. Oh, puji nama Tuhan. Kalau kita pikirkan mengenai menyalibkan daging, wah ini hal berat, betul nggak? Apalagi anak-anak muda, bicara kalau Alkitab sudah bilang salibkan dagingmu, salibkan semua nafsumu. Wah yang paling berat itu anak-anak muda. Karena anak muda terkenal sedang eksplorasi, ya kan dalam hidup ini. Pastor, iya. Kalau namanya kita belum lakukan, kalau namanya kita belum experience what we are having, we are doing, kayaknya belum mantap gitu. Harus kita lakukan dulu supaya kita tahu, oh ternyata bahayanya di sini. Oh ternyata nggak bolehnya di sana. Jadi memang anak-anak muda terkenal dengan exploration, curiosity. Bahkan kalau di bahasa Inggris ada sebuah ungkapan berkata, curiosity kills the cat. Ya kan? Karena saking ingin tahunya kucing itu apa saja dilakukan dan akhirnya dia celaka. Nah itulah sifat anak-anak muda saudara. Tetapi hari ini pastor mau ajak kalian semua untuk betul-betul lihat bagaimana yang namanya curiosity itu justru kita lakukan untuk melakukan hal-hal dahsyat di dalam Tuhan. Nah salah satunya adalah pastor mau undang kita semua untuk buka Alkitab. Ya, untuk lihat bagian firman Tuhan sama-sama, yaitu di dalam Kejadian 26 ayatnya yang pertama. Nah, sekali lagi, Kejadian 26 ayatnya yang pertama. Kita lihat firman Tuhan di sini dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Nah, bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saya catat baik-baik. Ungkapan yang saya mau angkat adalah maka timbullah kelaparan di negeri itu. Oke? Dan firman katakan ini bukan kelaparan yang pertama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada krisis yang terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan ini. Dan anak-anak muda harus bisa mengerti mengenai bagaimana bisa lewati krisis. Nah, disitulah curiosity kita harus mulai muncul. Bagaimana caranya? Ya kan? Karena saya perhatikan bahwa semua dosa di kehidupan anak-anak muda munculnya karena diajak teman. Munculnya karena coba-coba, ya kan? Munculnya karena belum ngalamin ini. Mau coba-coba, bagaimana ceritanya? Kalau yang biasa ngepul, iya kan? Pertama-tama dia coba-coba itu karena ada yang ngajak, ada yang bilang, you kalau benar-benar orang yang gak takut mati, orang yang gentleman,
coba ngepul. Nah, kalau you nggak mau, lu nggak bisa masuk ke grup kita. Lu nggak bisa masuk ke geng kita. Iya nggak? Itulah seringkali mengapa anak muda bisa terjerumus dan terjerumus. Tapi hari ini, Pastor mau ajak kita sekalian untuk lihat curiosity ini dari sisi yang berbeda. Yaitu dikatakan firman Tuhan, timbullah kelaparan di negeri ini. Bukan hal yang pertama. Tetapi di situ ayat 2 dilanjutkan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Nah, anak-anak muda, ini tantangan dari Tuhan. Yaitu apa? Waktu kita curiosity, waktu kita pengen coba-coba, alihkan energimu itu justru untuk mencoba apakah firman Tuhan ya dan amin. Betul gak? Iya kan? Untuk melihat apakah sungguh-sungguh Tuhan itu firman-Nya bisa dipercaya atau tidak. Nah, ini yang menjadi sebetulnya kekuatan anak muda. Jangan pernah suka berkata begini, wah nanti aku gagal. Jangan suka berkata, wah nanti aku gak bisa. Jangan berkata, wah nanti dampaknya bisa jauh ke depan. Justru kekuatan anak muda adalah punya begitu banyak waktu yang panjang untuk bereksplorasi. Itu sebabnya Ishak waktu firman turun atas dia, Ishak masih muda. Betul kan? Ishak saya perhatikan masih kurang lebih umur 20-30-an lah. Sehingga waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia penuh dengan keinginan tahuan, lalu dia berkata, I'll do what God is saying to me. Alih-alih pikirin dosa, alih-alih pikirin semua kenikmatan yang bisa muncul dalam hati seorang anak muda. Kenapa sih dosa bisa muncul? Kenapa sih pikiran-pikiran negatif, pikiran kotor, pikiran najis itu bisa muncul? Karena ada begitu banyak waktu yang engkau belum investasikan di dalam Tuhan. Coba perhatikan, coba renungkan, coba analisa. Kenapa seseorang bisa memikirkan semua yang najis, semua yang kotor, semua yang jelek-jelek? Seringkali karena punya waktu yang panjang tetapi tidak ada produktivitas di dalamnya. Makanya bisa terlibat dengan narkoba. Makanya bisa terlibat sama pergaulan-pergaulan yang buruk. Karena tidak ada sesuatu yang efektif yang bisa engkau lakukan. Tapi firman di sini menunjukkan bahwa anak muda kreatif. Firman Tuhan di sini menunjukkan buat saya bahwa firman Tuhan membutuhkan orang-orang yang justru punya produktivitas yang tinggi. Yaitu siapa? Anak muda. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Pastor percaya bahwa hari ini anak-anak muda Glow Youth Fellowship Center adalah anak-anak muda yang kreatif. Amen. Nah, yang anak-anak muda kreatif, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan sama-sama saya kreatif. Haleluya. Katakan sama-sama saya mau dipakai Tuhan. Amen. Haleluya. Karena Tuhan mencari orang-orang yang kreatif untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karenanya dia berkata, jangan pergi ke Mesir seperti Abraham. Nah, apa yang dia lakukan? Anak-anak youth, saya ingin sampaikan satu hal. Saya teringat sebuah perumpamaan bahasa Inggris lagi, dia berkata begini, you can't teach new tricks to old horse. Kalau kita mau ajarkan trik-trik yang baru, kita nggak bisa ajarkan ke binatang yang sudah tua. Betul nggak? You can teach old horse new tricks. You can teach new tricks to old horse. Mengapa? Karena kalau sudah tua udah jadi bandot dia. Karena kalau sudah tua udah jadi keras kepala dia. Dan nggak bisa diajarkan hal-hal yang baru. Betul kan? Nah karenanya anak muda harus punya kesadaran bahwa kreativitas itu dari Tuhan. Anak muda harus sadar bahwa curiosity tadi, keingintahuan, pengen coba hal-hal yang baru itu berasalnya dari Tuhan. Tinggal dari mana kita menyalurkannya
Dan apa yang kita lakukan dengan curiosity itu yang penting. Itu yang penting. Amen. Haleluya. Ishak menggunakan curiosity-nya. Ishak menggunakan sifat eksplorasinya untuk menguji apakah firman ya dan amin. Karena kalau nanti kita baca seterusnya, firman Tuhan itu nggak masuk di akal. Firman Tuhan yang datang kepada Ishak itu illogical dan perlu ditantang, perlu dieksperimental supaya lihat dan tahu dan betul-betul mengalami apakah firman Tuhan ya dan amin. Karenanya mari saya ajak kita lompat dari ayat 2 ke Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Ya, lompat dari ayat 2 ke ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, nah ingat kita tadi dikatakan bahwa pada saat itu masa kelaparan, pada saat itu masa kekeringan. Tetapi ketika Tuhan bersabda kepada Ishak, jangan pergi kemana-mana, tetap tinggal di sini. Apa yang Ishak lakukan? Dia menabur. Haleluya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Karenanya orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang taat sama Tuhan, gak ada waktu buat dosa. Nah, betul gak? Iya gak? Iya gak? Iya gak? Siapa yang sepakat dengan saya? Angkat tanganmu. Nah, anak-anak muda yang sepakat sama saya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Orang yang diberkati, orang yang hidupnya taat sama Tuhan, gak punya waktu untuk ngerusin dosa. Iya kan? Betul kan? Karena semua kekuatan, semua waktu, semua kapasitas yang engkau miliki bisa menjadi dosa, bisa engkau lakukan semua itu untuk urusan dosa kalau tidak ada tujuan dalam hidupmu. Belajar dari Ishak. Bahwa Ishak betul-betul menggunakan semua potensi yang di dalamnya untuk melakukan firman. Illogicalnya di mana? Masa-masa tidak masuk akalnya di mana? Ayat 12 dikatakan, Ishak menabur. Pada masa apa? Masa kekeringan. Masuk di akal? Tidak. Hitungan matematikanya masuk? Tidak. Pengalaman berkata demikian? Tidak. Karena pasti anak-anak muda ada yang sedang belajar ekonomi, iya dong. Nah pasti ada yang lagi kuliah ataupun di SMA, ataupun yang sudah kerja. Apa ilmu ekonomi bilang? Ilmu ekonomi bilang bahwa mengeluarkan modal sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya untuk mendapatkan apa? Keuntungan yang sebesar-besarnya. Betul dong, itu ilmu ekonomi, iya kan? Bagaimana mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan atau profit sebesar-besarnya. Kalau demikian, apakah mungkin di masa-masa kelaparan menabur? Maka pikiran manusia akan berkata, impossible, enggak mungkin. Tapi firman turun dan berkata, menaburlah Ishak di tanah itu. Dan ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Anak-anak muda yang saya kasihi, pastor sudah melayani Tuhan cukup panjang. Cukup panjang. Kurang lebih 15-20 tahun. Dan apa yang pastor alami, betul-betul saya ingin bagikan buat kalian. Yaitu ada kalanya firman Tuhan tidak masuk di dalam akal pikiran. Tetapi ketika dilakukan langkah ketaatan, justru hasilnya luar biasa. Nah, dan ini harus dialami. Amin. Ini harus dihidupi. Ini harus betul-betul menjadi bagian di dalam hidupmu. Supaya apa? Kekristenan tidak bete. Supaya apa? Kekristenan tidak bosanin. Supaya apa? Kekristenan bukan cuma masalah pergi ke gereja, duduk di kursi, lalu nyanyi-nyanyi, angkat-angkat tangan, lompat-lompat siki, lalu pulang. Bukan, kekristenan adalah pengalaman bersama-sama dengan Tuhan.
Kalau kita berpengalaman dengan Tuhan luar biasa macam begitu, maka tidak akan ada terpikir kita lakukan dosa. Nah, sekali lagi, semua kapasitas kita kerjakan buat Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah Ishak taat, maka berkat mengalir. Setelah Ishak dengar-dengaran akan Tuhan, maka berkat mulai terlihat sebagai tanda Tuhan menyertai dia. Ayat yang ke-13, firman berkata, dan orang itu menjadi kaya. Siapa orang itu? Ishak. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, haleluya, firman berkata Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya curiga dan yakin orang dunia justru mengcopy apa yang firman Tuhan tulis. Iya kan? Yang anak-anak muda mulai kaya lah. Mulai posting-posting di mana-mana lah. Iya toh? Iya kan? Masa-masa model begini kan? Iya kan? Kalian tahu semua apa yang sedang terjadi. Mulai posting di sana, mulai posting di sini, kekayaan modelnya sebesar apa. Mama, tiba-tiba sesuatu terjadi. Hati-hati. Itu yang pastor mau jabarkan hari ini. Bahwa jangan lakukan semuanya berdasarkan daging. Tapi lakukan semuanya berdasarkan ketaatan sama firman. Karena ketaatan menghasilkan berkat. Yang percaya angkat tanganmu. Sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan menghasilkan berkat. Berkat di dalamnya ada berkat keselamatan, di dalamnya ada berkat mengenai jaminan kehidupan kita. Berkat ada di dalamnya mengenai berkat materi, kesehatan, hubungan yang baik dengan orang lain. Semuanya itu berkat. Dan Tuhan ingin curahkan berkat kepada orang-orang yang taat sama Tuhan. Karenanya jangan hidup berdasarkan kedaginganmu sendiri. Kalau hidupmu dengan daging, kalau hidupmu penuh dengan ambisi-ambisi kedagingan, apapun yang kau lakukan pasti akan menghasilkan sebuah masalah. Nah, mari kita potong setiap daging kita. Mari kita setiap ambisi-ambisi duniawi kita potong. Bagaimana caranya? Ini yang pastor ingin sampaikan hari ini. Memisahkan antara kedagingan dan ketaatan kepada Tuhan. Yang ujung-ujungnya bisa saja simptomnya sama. Orang yang kaya tanpa Tuhan bisa nggak? Oh bisa banget. Bisa banget. Orang yang merasa diberkati dalam kehidupan materi tanpa Tuhan bisa nggak? Bisa sekali. Orang yang taat sama Tuhan juga bisa diberkati. Tetapi mari kita lihat bedanya. Nah, supaya kita anak-anak muda tahu bagaimana asiknya hidup di dalam Tuhan dan jangan jatuh ke dalam kedagingan. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah bilang, masa-masa begini masa sukar. Tandanya di mana? Ayatnya yang kedua. Bagian perikop pertama saja. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, kalau kita mau lihat satu tanaman, ini tanaman model apa? Ini namanya tanaman namanya apa? Sebelum dia menghasilkan buah, bagi orang awam sukar sekali. Betul nggak? Tetapi waktu buahnya muncul kita baru tahu, oh ini tanaman apa. Kalau pohon itu pohon mangga, pasti buahnya buah. Kalau pohon itu pohon duren, pasti buahnya buah. Dari buahnya lah engkau mengetahui pohonnya. Betul kan? Nah, kalau ada yang tiba-tiba bergelimangan dengan materi, tiba-tiba ujung-ujungnya bui, kita tahu itu buahnya apa. Saudara, iya kan? Makanya kalau hidup kita tiba-tiba buahnya adalah
mendung di luar pernikahan, kita tahu itu pohonnya pohon apa. Kalau tiba-tiba pohon itu tiba-tiba munculnya adalah overdosis, kita tahu itu pohonnya pohon macam apa. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak muda, waktu engkau mencari teman, waktu engkau mencari lingkungan, waktu engkau mencari sahabat, lihat buahnya. Kalau buahnya sudah jelek, tahu kita orang itu macam apa. Jauhkanlah dirimu dari semua pergaulan-pergaulan yang jahat. Yang kedua firman Tuhan, saya masukkan ke dalam teks ini, jangan menjadi hamba uang. Gitu. Ya. Karena inilah akar dari segalanya. Kalau akarnya sudah cinta uang, kalau akarnya sudah ketamakan, kalau akarnya sudah keserakahan, pohonnya juga pasti menentukan dan buahnya juga pasti ketahuan, saudara. Iya kan? Haleluya. Karenanya, Pastor ingin sharing. Bagaimana kita bisa bedakan orang yang diberkati Tuhan karena ketaatan dibandingkan orang yang penuh dengan kedagingan hidupnya, penuh dengan keserakahan, penuh dengan ketamakan. Kadang-kadang tidak bisa dibedakan secara kasat mata. Tetapi buahnya kita melihat. Bagaimana buahnya? Alkisah ada seorang yang bernama Sam Waxel. Anak-anak muda bisa cari di Google, siapa dia? SAMWAKSAL, Sam Waxel. Dia adalah seorang CEO yang terkenal di tahun awal 2000-an, yang ternyata korup luar biasa. Dia sudah punya perusahaan, dia sudah punya Lamborghini, sudah punya Bentley, sudah punya Pagani Zonda, hahaha, ya kan? Ini musimnya musim F1 nih. Sudah punya Ferrari, iya dong. Sudah punya segala sesuatu. Sudah punya Bugatti Veyron. Nah, istilahnya kan begitu. Tapi ternyata dia ditangkap oleh karena disinyalir dia melakukan penipuan dan persengkongkolan. Rumahnya di Manhattan. Nah, kalau anak-anak muda ke New York, ya, ada satu patung namanya Liberty, itu adalah pemberian negara Prancis kepada Amerika ketika dia mengalami kemerdekaan 1776. Dan patung Liberty itu ada di sebuah pulau kecil. Dan the nearest port is Manhattan. Ya, jadi kapalnya itu nanti kalian naiknya dari Manhattan ke Liberty kurang lebih I think 30 minutes lah, ya. Bolak-balik bisa. Nah, Manhattan itu adalah kompleks yang keren kali gitu. Betul-betul lux. Kalau di sini mungkin Pondok Indah, Menteng, ya kan, Selatan lah, model-model begitu. Sam Waxel punya semua berbagai properti yang ada di situ. Tetapi masalahnya dia nggak puas. Dia betul-betul nggak puas dan beli lagi. Ternyata apa yang terjadi? Saya beritahu latar belakangnya. Dia adalah seorang anak Yahudi yang berhasil lepas dari Holocaust tahun 1940-an. You know the history about Nazi and everything. Dan ternyata ada luka batin di dalam hatinya sejak kecil bahwa dia anak yang nggak beruntung, dia anak yang dibuang, dia anak yang seharusnya tidak bisa atau tidak boleh hidup di dunia ini dan sebagainya. Apa yang dia lakukan? Dia tutupi semua kelemahannya dengan semua pendidikan yang tertinggi. Dia ambil S3 di Ohio State University. Mengambil bidang biology and technology. Dia bahkan cetuskan obat anti cancer. Dan punya company-company yang banyak. Tetapi ternyata itu semua adalah camouflage untuk menutupi sakit dirinya terhadap perlakuan saat kecil. Sehingga dia mengeksplorasi semua hal. Bahkan sampai meminjam uang perusahaan untuk personal expense-nya. Buat apa dia hidup di dalam luxury tersebut? Supaya tidak ada orang yang menginjak-injak dia lagi. Tapi ternyata bukankah yang bisa mengisi kekosongan hati adalah Kristus Yesus? Bukankah kekayaan dalam hidup ini
tidak bisa mengisi kekosongan hati? Bukankah semua glamor, kekayaan orang tuamu, semua kenikmatan dunia yang bisa engkau capai saat ini tidak bisa mengisi betapa engkau kosong ketika engkau kecil? Ketika engkau sedang bertumbuh, engkau dilecehkan orang. Ketika engkau sedang kecil, engkau diejek-ejek oleh orang lain. Dan itu membuat engkau betul-betul kosong dan tidak ada tujuan di dalam hidupmu. Anak-anak muda, saya ingin katakan, jangan lari dan lampiaskan hidupmu dengan narkoba. Jangan lari dalam kenyataan dan lampiaskan hidupmu dengan seks bebas, dengan pacarmu, dengan siapapun, dengan orang-orang yang menjajakan diri di mana-mana. Urungkan niatmu. Mengapa? Karena semua itu tidak menjadikan you better. It makes you even bitter in this life. Tidak membuat engkau lebih baik, tapi membuat engkau lebih pahit, engkau membenci dirimu sendiri. Itulah yang dosa kerjakan di dalam kehidupan setiap orang, anak muda. Tapi hari ini firman Tuhan kuat bagi dirimu. Engkau berharga. Engkau diciptakan Tuhan dengan begitu banyak kapasitas. Engkau diciptakan Tuhan dengan begitu banyak karya-karya kreatif daripada Tuhan. Sehingga itu tidak bisa, semua materi itu tidak bisa mengisi kekosongan hatimu. Karenanya seperti tadi pastor katakan, apa bedanya orang yang bertumbuh seperti pohon dan menghasilkan sesuatu, materi, dengan orang yang taat sama Tuhan? Nah, yang pertama saya catat, bahwa bisa saja faktor negatif di masa lalu menjadi pendorong orang bisa sukses. Siapa yang pernah dengar kisah-kisah yang luar biasa? Ya, bahwa waduh gue udah bosen nih miskin. Waduh waktu kecil tinggalnya di rumah RSSSS. Apa itu? Rumah sangat super sederhana samping selokan. Sampai-sampai selonjor saja susah. Iya kan? Aduh udah gak tahan deh pastor. Udah betul-betul muak deh yang namanya gak bisa makan. Sepiring harus berlima sama saudara. Satu nasi, satu ikan asin dimakan berlima. Kalau goreng telur, satu telur dibagi 5. Udah gak tahan pastor. Sekarang saya udah punya pendidikan. Sekarang saya sudah punya kesempatan. Sekarang saya sudah mulai kerja dan saya sudah punya bisa pegang duit sendiri. Nah, apapun saya akan lakukan. Apapun saya akan tutupi semua masa laluku yang begitu mengerikan tersebut. Bisa. Hal-hal yang dulu kita sudah nggak tahan dalam kemiskinan contohnya. Lalu itu jadi pendorong booster dalam hidup ini dan engkau bisa menjadi berhasil. Bisa. Yang kedua, ambisi bisa membuat gelap mata. Nah, yang tadinya pertama-tama adalah faktor negatif yang mendorong, itu menjadi sebuah ambisi, bosen susah, bosen tinggal di pinggir jalan, bosen tinggal di gang sempit. Akhirnya menjadi sebuah ambisi, tetapi catat baik-baik poin yang ketiga. Bahwa semua itu pun tidak bisa menyembuhkan luka batinmu. Dan yang keempat, seperti Sam Wexel tadi, kejatuhan sedang menanti. Kesombongan sedang mengintip dan mencari celah kapan engkau akan jatuh. Hati-hati. Akarnya adalah ketamakan. Akarnya adalah ambisi yang tidak terkontrol. Akarnya adalah ingin menutupi semua rasa malu. Semua rasa ditolak waktu engkau kecil sampai dewasa. Dan sekarang engkau punya kesempatan menunjukkan dirimu. Kalau dulu mau beli sepatu baru, aduh perginya ke pasar ular sana. Iya kan? Perginya cari yang second-second yang digantung-gantung gitu loh. Waduh dulu susahnya setengah mati mau beli. Sekarang sudah punya doi, pergi ke mall, iya dong. Ke outlet-outlet terkenal, iya dong. Belinya yang pakai dos. Merek-merek yang asik-asik gitu. Jadi kalau jalan kayaknya udah jalan di atas awan sekarang, iya enggak? Karena dulu beli susah setengah mati. Tapi saya ingin sampaikan satu hal. Setelah itu, so what? Setelah kau bisa beli semua yang kau bisa capai sekarang, so what? Apa yang menjadi ambisimu? Karena semua itu tidak bisa mengisi kekosongan. Tapi catat baik-baik
bagaimana orang yang hidup taat di dalam Tuhan. Saya catat yang pertama, izinkan Tuhan memberi visi di dalam hidupmu. Izinkan Tuhan memberikan tujuan hidup yang jauh lebih indah. Izinkan Tuhan memberimu misi di dalam hidup ini yang menjadi pendorong di dalam kehidupanmu. Mungkin engkau dulu tidak berpendidikan. Mungkin engkau dulu susah setengah mati. Engkau harus biayai adik-adikmu untuk sekolah dan sangat-sangat terbatas engkau bisa lakukan untuk hidupmu. Dan oleh karena itu, itulah yang mendorong engkau untuk menjadi lebih baik. Tetapi saat ini izinkan Tuhan untuk memberikan visi yang lebih indah di dalam hidupmu. Yaitu Tuhan ingin menjadikan engkau orang-orang yang punya kreativitas tinggi. Orang-orang yang punya karya di dalam zamanmu dan memuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Maka engkau tidak akan punya lagi waktu untuk berpikir mengenai dosa. Yang kedua, sadar bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidupmu, menjadi controlling system dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat bahwa di setiap langkah kehidupan, kalau ada berkat yang Tuhan bukakan dan Tuhan kucurkan, itulah saat untuk mengucap syukur. Bukan buat bikin dosa. Bukan supaya engkau bisa pulang malam dan ke night club dan ajojing dan gaya-gaya di sana. Bukan. Tapi supaya engkau bisa mengucap syukur. Saya melihat anak-anak muda, Glow, Youth, Fellowship Center, diberkatin sama Tuhan. Katakan amin. Saya melihat anak-anak muda dipakai luar biasa di generasimu untuk dipakai Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, biarlah semua tantangan-tantangan hidup yang engkau alami sejak kecil itu adalah kesempatan untuk membentuk karaktermu. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan tidak mau engkau hidup di dunia ini, tapi oleh karena Tuhan mengasihimu. Jadikan semua pengalaman pahit itu bukan alasan untuk berbuat dosa dan berkata, aduh pastor, saya memang free sex. Kenapa? Karena dari dulu juga saya udah dibully, saya betul-betul jadi korban dulu dan sekarang saya nggak bisa lepas dengan semua ikatan ini. Pastor, saya memang orang yang emosional, saya memang orang yang nggak bisa maafkan orang lain. Karena dari dulu saya diinjak-injak sama orang tua saya sendiri. Ingatlah, semua yang terjadi dalam hidup ini adalah saat-saat justru di mana engkau sedang dibentuk sama Tuhan untuk menjadi bejana-bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Roh Kudus sedang lakukan pemulihan pada hari ini. Saya berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak youth yang tangannya terangkat, engkau jamah Tuhan. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa untuk anak-anak youth yang juga sedang bergumul di dalam sakit penyakit dalam hidupmu. Camkan baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Dan saya undang, kalau engkau punya keluhan-keluhan di dalam tubuhmu, kalau ada sakit penyakit yang sedang engkau alami, kalau ada yang sedang terpapar dengan COVID, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kuasa Tuhan yang dari sorga, saya berdoa turun atasmu dan menyembuhkan engkau pada hari ini juga. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ada bagian pencernaan, digestive system yang bermasalah, Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus saat ini. Oh, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Yang punya penglihatan yang terganggu, Tuhan ingin sembuhkan engkau. Yang walaupun engkau masih muda tapi engkau pakai kacamata yang begitu tebal minusnya. Oleh karena ada masalah-masalah di dalam otot urat syaraf matamu. Dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Oh, haleluya. Anak-anak muda yang penuh dengan kepahitan. Engkau dibesarkan dengan penuh dengan kepahitan. Engkau dibesarkan dengan kata-kata negatif yang selalu engkau serap bukan hanya menempel dalam pikiranmu tapi juga masuk ke dalam loh jiwamu. Taruh tanganmu di dada. Inilah masa pemulihan.
Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Hubunganmu dengan orang tua dipulihkan. Hubunganmu dengan musuh-musuhmu dipulihkan. Hubunganmu dengan kakak-kakak, adik-adikmu dipulihkan dalam nama Yesus saat ini. Dan kau menjadi manusia yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari inilah hari pemulihan. Hari inilah hari kami berjumpa dengan Engkau dan kami dipulihkan. Mari kita mengangkat hati kita, mengangkat kedua tanganmu. Pastor juga akan memberikan doa berkat buat engkau. Angkat tanganmu, angkat hatimu tinggi-tinggi. Bilangan 6 berkata, Tuhanmu lah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Semua anak youth katakan amen. Tuhan menyandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyinarimu dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Katakan amin. Diberkatilah engkau setiap anak-anak muda. Diberkatilah engkau setiap pekerjaan-pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah engkau setiap keluargamu, orang tuamu, adikmu, kakakmu, seluruh keluargamu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah masa depanmu. Dan engkau tidak akan menjadi ekor tetapi akan menjadi kepala ketika engkau taat kepada Tuhan. Terima semua berkat-berkat ini. Berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak dan Allah Yakub. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya percaya setiap anak-anak muda diberkati Tuhan. Amen. Dan tetap setia kepada Tuhan dan tetap ada di dalam ibadah-ibadah Glow Youth karena kita semua akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kita berjumpa lagi di kali kesempatan yang berikutnya di dalam ibadah Glow Youth. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.